Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Santen Kasadayana, kita bertemu lagi di room kita. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi yang insya Allah cukup menarik bagi Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, ya, yaitu mengenai quizzes, ya. Bagaimana kita ngambil tema di sini adalah get your students excited about learning, ya. Jadi bagaimana membuat siswa kita excited, ya, tertarik belajar, ya, menggunakan tools yang cukup bagus, ya, namanya quizzes. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri, ya, yaitu saya Soleh Permana sebagai host yang akan nanti memandu jalannya webinar ini, ya. Acara yang akan kita lakukan nanti kurang lebih seperti ini. Nanti ada pembukaan, kemudian nanti saya akan perkenalkan host, moderator, dan narasumbernya. Kemudian kita akan buka acara ini, kemudian ada pemaparan materi, ada sesi tanya jawab, dan ada closing statement. Baik, sebelum memperkenalkan moderator dan narasumbernya, baiklah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Soleh Permana, sehari-hari saya mengajar di SMK Manajaya. Kemudian nanti acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Heti Sugiyarti MPD, yang sehari-harinya mengajar di MTSN 4 Tasikmalaya, ya. Bu Heti ini tinggal di Desa Kawitan di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, ya. Dan narasumbernya yaitu Bapak Sidik Permana SPD, ya, sehari-harinya di SD Pada Kembang. Beliau tinggal di Kota Bandung, ya. Ini adalah profilnya. Kemudian pernah menjadi marketing officer di PT Adira. Wah, banyak sekali pengalaman kerjanya. Kemudian terakhir itu pendidikannya pendidikan pelatihan dan sertifikasi program profesi guru dalam jabatan angkatan 3 di UPI Bandung, ya, yaitu manajemen perkantoran, ya. Nanti mungkin sama Ibu Heti akan lebih jauh diperkenalkan narasumbernya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Heti. Untuk itu kepada Ibu Heti Sugiyarti, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam acara PCT Batch 6-12. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga sampai pada kita sebagai umatnya. Amin. Pada sore hari ini, kita bersama-sama akan menerima materi dari seorang narasumber yang di bidang pakarnya dengan tema Get Your Student Always Excited About Learning with Quizzes. Baik, Bapak Guru hebat semuanya,
Sebelum kita mulai hari ini, bersama-sama terlebih dahulu meluruskan niat kita dengan bersama-sama bertekad untuk belajar dan mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu untuk berdoa. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum ke narasumber, saya akan memperkenalkan diri dulu. Untuk narasumber hari ini adalah seorang guru yang hebat, yang luar biasa. Namanya Bapak Sidik Permana SPD, lahir di Bandung, dia masih muda, usianya 33 tahun. Kemudian lahir di Bandung tanggal 12 Juni tahun 1986 dengan alamat di Jalan Kopo, Gang Wiradisatra nomor 26, RT RW 0307, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Kemudian sekarang beliau mengajar di SMK Pada Kembang. Untuk perkenalan, seperti kita bisa sharing dengan Bapak Sidik dalam materi yang akan disampaikan. Kepada Bapak Sidik, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas host tentunya. Yang pertama saya ucap terima kasih atas fasilitasnya untuk mempersilahkan saya bisa menyampaikan satu buah materi yang cukup menarik menurut saya. Kemudian juga kepada Ibu Moderator, Bu Leti, terima kasih atas penyampaian profil saya secara singkat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai, boleh Pak Soleh, mohon maaf, bisa dipindahkan presenternya. Siap, sudah Pak. Halo Pak Soleh. Sudah Pak. Oke. Halo, sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita langsung saja bisa dicek share kontennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu mengenai Get Your Student Always Excited About Learning with Quizzes. Jadi bagaimana kita dapat menciptakan sebuah kondisi pembelajaran yang menarik tentunya bagi peserta didik kita. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari kegiatan atau room di kegiatan tim kita sebelumnya, jadi masih berkesinambungan bagaimana menjadi seorang guru yang kreatif. Nah, untuk saat ini salah satunya yaitu bagaimana menciptakan kelas yang excited itu dengan pembelajaran menggunakan quizzes. Nah, bahkan tadi juga menyambung dari room yang baru saja selesai, mungkin tadi beberapa menit yang lalu sempat saya ikuti sampai pembacaan kesimpulan. Pada intinya suksesnya pendidikan bukan ditentukan dari panjangnya waktu siswa belajar di kelas, namun lebih karena kegembiraan mereka saat berada di dalamnya. Kemudian ada satu poin lagi yang saya tangkap, guru perlu menciptakan hubungan saling memiliki yang kuat. Kemudian materi bisa disampaikan dengan beragam cara. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin salah satu cara untuk bisa menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik kita. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ini tadi sudah disebutkan Bapak Ibu sekalian profil pribadi saya. Mohon maaf, saya lewat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Ya, barangkali
hampir mungkin ya Pak ya menemukan apalagi ketika ada waktunya jam-jam kosong biasanya bahkan menjadi sesuatu yang tidak efektif di kelas itu. Anak-anak ada yang bermain gitar, ada yang tiduran, bermain HP, kemudian ada juga yang di sudut sebelah sana itu ada yang sedang pacaran ya, maaf jangan ditiru. Nah, salah satu untuk mungkin menurut saya bisa mengurangi hal ini bisa terjadi, salah satunya kita bisa menggunakan Quizzes. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah menggunakan Quizzes atau bahkan aplikasi lainnya semacam Kahoot ya, atau menggunakan quiz menggunakan Wondershare atau Google Form. Itu semuanya juga bisa digunakan. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya tentunya. Jadi nanti bukan sebagai referensi utama, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi yang lain biar bisa lebih efektif di dalam kelasnya. Ini hanya sebagai salah satunya saja. Nah, yang pertama Bapak Ibu ketika akan menggunakan aplikasi Quizzes tentunya kita harus menyiapkan browser kita tentunya untuk membuka website tersebut. Nah, di laptop Bapak pastikan ada aplikasi browser yang sudah terpasang atau terinstall. Salah satunya bisa Google Chrome atau Firefox ya, Mozilla Firefox. Bisa juga atau Safari UC browser, tapi lebih enaknya sih sudah terbiasa itu menggunakan Google Chrome. Jadi silakan tergantung Bapak nanti menggunakannya lebih nyaman menggunakan browser yang mana. Bapak Ibu silakan boleh digunakan. Nah, langkah berikutnya silakan buka jendela browsernya, kemudian ketikkan alamat website Quizzes tersebut. Ya, bisa menggunakan https://2 kali kemudian quizzes.com, atau bisa langsung diketikkan seperti yang tampil di tampilan layar monitor Bapak Ibu sekalian, quizzes.com, langsung diketik enter, nanti akan masuk langsung ke bagian awal atau tampilan halaman depan dari Quizzes. Nah, tampilan halaman depannya seperti ini Bapak Ibu sekalian mengenai Quizzes. Nanti di sini ada beberapa keterangan, kemudian ada pemilihan juga, ada untuk sekolah ataupun untuk pekerjaan, kemudian untuk gabung game, dan kemudian untuk daftar. Nah, Bapak Ibu sekalian, berhubung barangkali Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun dari Quizzes-nya, nah ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Quizzes itu, jadi sudah berintegrasi dengan Google. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak usah membuat daftar profil lagi yang baru dari awal, bisa langsung mengintegrasikan dengan Google, akun Google Bapak Ibu sekalian tentunya. Nah, untuk langkah yang Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar itu bisa Bapak Ibu masuk ke mulai gratis atau pilih di sini daftar boleh ya. Tapi kalau misalkan sudah pernah menggunakan sudah pernah daftar masuk di Quizzes, pilihnya ke yang masuk saja di sini. Jadi kalau yang belum sama sekali atau baru mencoba sama sekali, bisa dipilih mulai gratis atau daftar. Nah, kita coba nanti, mudah-mudahan masih ada waktu kita simulasikan secara langsung. Nah, untuk berikutnya bisa saya diposisikan saya baru pertama kali nih untuk mendaftar atau menggunakan Quizzes. Jadi saya gunakan mulai gratis, kemudian nanti tampilannya akan masuk seperti ini. Nah, di sini ini halaman yang pertama. Setelah menekan tombol mulai gratis, Bapak Ibu tinggal klik saja pilih daftar dengan Google. Ya, daftar dengan Google, kemudian nanti diarahkan ke akun Google yang sudah terpasang di browser Bapak Ibu sekalian. Berhubung punya saya ini sedang dua yang sudah aktif di browser Google Chrome-nya, jadi muncullah dua. Kalau mungkin Bapak Ibu hanya satu, ya berarti satu. Tinggal diklik saja sebenarnya untuk pemilihan akunnya. Nanti setelah diklik pemilihan akun,
masuk meminta. Nah ini kalau saya menambahkan akun yang baru ya, jadi ceritanya bikin yang baru, daftar dengan Google, kemudian dimasukkan nama emailnya, kemudian klik tombol berikutnya, nanti meminta password yang harus dimasukkan. Nah password di sini yang harus dimasukkan itu adalah password akun Google Bapak Ibu sekalian, bukan password Quizizz-nya. Jadi karena kita tadi di awal sudah dibahas untuk mendaftarnya itu adalah menggunakan akun Google yang sudah ada. Jadi dimasukkan password akun Google Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian berikutnya, nah setelah mendaftar nanti akan muncul tampilan layar seperti ini. Di sini masih tetap ada gabung game di sebelah atasnya, kemudian ada masuk sebagai ayah sidik. Nah, di sini tadi profil yang saya gunakan. Nah, dalam tahap di sini Bapak Ibu sekalian diminta untuk konfirmasi status pada Quizizz-nya. Nanti penggunaan Quizizz Bapak Ibu sekalian itu digunakan lebih kemana? Karena kita ini pembahasannya dalam aspek pendidikan, jadi biasanya digunakannya nanti dua, antara sebagai seorang guru dan sebagai siswa. Kalau ini biasanya digunakan untuk di sebuah perusahaan seperti ingin memberikan survei atau asesmen singkat, bisa menggunakan Quizizz juga. Nah kemudian karena Bapak Ibu memposisikan sebagai seorang tenaga pengajar, jadi dipilih saja ini nanti sebagai seorang guru ya. Nanti untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian atau peserta didiknya pilihnya sebagai siswa kalau daftar. Dilanjut setelah memilih posisi statusnya, kemudian masuklah ke tampilan awal dari Quizizz tersebut. Nah di sini Bapak Ibu sekalian ada muncul foto yang Bapak Ibu gunakan di akun Google-nya. Kemudian ada untuk pengaturan profil, kemudian ada di sini ada menu untuk pembuatan soal baru, kemudian untuk mencari soal yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh teman-teman yang lain yang menggunakan Quizizz juga. Nah di sini juga bisa menggunakan kolom searchingnya. Kemudian ada menu kuisku. Nah ini di sini nanti Bapak Ibu tersimpan soal-soal Quizizz yang sudah Bapak Ibu buat ya di kuisku. Kemudian ini ada hasil, ini penyimpanan hasil-hasil yang sudah dilakukan implementasi terhadap pembelajaran anak peserta didiknya ya. Jadi nanti ketika sudah dijalankan sama Bapak Ibu aplikasinya, nanti hasilnya akan tersimpan di sini ya. Nah, ini salah satu yang menjadi kelebihan menurut saya untuk Quizizz. Kenapa menurut pribadi bahkan ya saya lebih suka condong menggunakan Quizizz ini karena ya salah satunya Bapak Ibu sekalian ini bisa membantu untuk sebagai analisis soal dan analisis hasil evaluasi pembelajaran anak peserta didik kita. Jadi bisa, dan salah satu lagi kelebihannya ini bisa diekspor langsung ke Excel tentunya yang lebih familiar nanti dengan kita. Nah kemudian setelah hasil di sini ada kelas. Nah kalau misalkan Bapak Ibu dari awal sudah melakukan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, biasanya kita beberapa sekolah saya lihat ada yang menggunakan Google Classroom. Nah, ini juga terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi, kita bisa bikin di sini soalnya tinggal klik share link ke Google Classroom yang ada di sini, nanti secara otomatis link yang harus diikuti oleh anak-anak itu nanti tersampaikan secara otomatis di Google Classroom-nya. Nah, kemudian ini koleksi untuk penyimpanan hasil-hasil pembuatan kuis kita tentunya. Kemudian ada meme. Nah ini salah satu yang menarik yang bikin menarik anak-anak juga karena ada meme yang menarik seperti ya memberikan applause, kemudian
dengan image-image yang memberikan senyuman dan menambah semangat tentunya anak-anak. Nah, ini kita bisa memodifikasi meme yang selain yang disediakan oleh quizzes tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengaturan. Nah, ini di sini juga pengaturan bisa Bapak Ibu nanti gunakan sebagai pengaturan profil Bapak Ibu sekalian. Barangkali ingin mengganti fotonya atau settingannya dari awal, ini bisa di pengaturan. Kemudian dan yang terakhir ini adalah tombol keluar ya. Jadi nanti kalau sudah selesai mau di sign out boleh. Kalau laptopnya pribadi yang punya sendiri mah nggak usah, biar gampang nanti masuknya lagi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk edit profil ya. Jadi tadi posisinya Bapak Ibu bisa menggunakan pengaturan atau bisa tunjukkan profil. Nanti muncul seperti layar yang sudah saya tampilkan, yaitu edit profil. Nah, di sini ada perubahan edit profil, misalkan nama depan nama belakangnya mau diganti, silakan, boleh. Kemudian ada pemilihan kelas, grade-nya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai university dan profesional. Kemudian mata pelajaran, nah mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang memang khusus satu mata pelajaran ya, bisa dipilih nantinya. Kemudian di sini juga sama, ada ikon-ikon matematiknya. Kemudian, nah kalau sudah tinggal simpan perubahan. Nah, kita mulai yang pertama, kita akan membuat satu buah soal contohnya. Nah, di sini nanti ketika di tampilan awal yang tadi halaman depan, Bapak Ibu sekalian ketika ingin membuat soal yang baru, tinggal diklik saja ikon di bawah sebelah profil Bapak Ibu sekalian. Tinggal diklik buat kuis baru, nanti tampilan Bapak Ibu di layar Windows-nya itu akan muncul seperti ini. Jadi muncul yang pertama itu adalah untuk pemberian nama kuisnya atau nama soalnya. Nah, sebagai contoh ini saya menggunakan nama IPA, mata pelajaran IPA. Kemudian di sini pilih subjek yang relevan, misalkan karena IPA ya pengetahuan alam, atau misalkan saya biasanya di SMK itu mengajar produktif otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, biasanya suka menggunakan spesialisasi saja. Kalau yang tidak ada di subjek yang dimunculkan di sini, bisa pilih lainnya atau spesialisasi. Kemudian pilih klik selanjutnya kalau sudah selesai, dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, yang pertama ini akan muncul ada dua pilihan, apakah tulis sendiri atau melakukan teleport dari perpustakaan quizzes. Nah, ini yang menurut saya itu berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang sudah bahkan sudah lebih dulu dibandingkan quizzes. Nah, ini kelebihannya salah satunya memiliki fungsi teleport atau teleportasi. Nah, kemudian untuk kita coba untuk tulis sendiri terlebih dahulu. Klik tombol yang ini tulis sendiri, nanti akan muncul tampilan layar di sini sebagai untuk pemilihan jenis soalnya. Jenis soalnya kemudian Bapak Ibu pilih, bisa menggunakan pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, kemudian ada pemilihan, kemudian ada terbuka dan berakhir atau flip chart biasanya. Ya, nah kita coba nanti di tampilan saya ini menggunakan pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, nanti muncul tampilan di layar Bapak Ibu akan seperti ini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya, kemudian di bawahnya ini dituliskan jawabannya. Kemudian nanti kelebihannya juga ini salah satunya bisa memasukkan rumus-rumus dari fungsional matematika ya atau aritmatika ya biasanya. Rumus-rumus matematika ini bisa dimasukkan, dan kelebihannya juga ini bisa menggunakan gambar untuk soal-soalnya. Jadi variasinya tidak harus melalui tekstual, bisa melalui gambar. Nah, kemudian di sini ini nanti Bapak Ibu setelah mengisikan kunci jawaban-jawaban yang menjadi option pilihannya, di sini Bapak Ibu tinggal bisa dipilih nanti salah satunya
yang menjadi kunci jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya, bagian ini tanda kurikulum Bapak Ibu bisa abaikan saja. Ya, ini sebagai labeling saja, soal kita itu masuk ke dalam koleksi yang mana tadi yang di sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita abaikan saja. Nah, di sini bisa diatur waktunya berapa lama kira-kira dalam satu soal itu akan disampaikan ke anak-anak. Apakah 30 detik, 45 detik, 60 detik, dan pilihannya banyak sebenarnya Bapak Ibu, nanti bisa dicek. Ketika sudah, nanti tinggal tekan tombol simpan. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah nanti tampilan yang ada muncul di layar HP biasanya, atau di monitor peserta yang mengerjakan soal asesmen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, ini sebagai contoh, saya menuliskan soal menggunakan teks, ya. Di sini berdasarkan jenis makanannya manusia termasuk ke dalam kelompok. Nah, ini Bapak Ibu nanti ketik di sini kira-kira optionnya apa saja, ada herbivora, karnivora, omnivora, atau pengurai. Nah, nanti diaktifkan mana yang menjadi jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya. Setelah ini Bapak Ibu bisa atur waktunya di sini tuh, ya. Ini nanti muncul ada 5 detik, 10 detik, 20 detik sampai 15 menit dan seterusnya, masih ada di bawah. Nah, setelah selesai nanti disimpan. Nah, nanti setelah disimpan akan kembali lagi ke bagian sebelah sini menu. Di sini tersimpan. Di sini tersimpan hasil pembuatan soal Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini yang tadi saya sebutkan menggunakan variasinya bisa menggunakan gambar untuk soalnya. Nah, untuk soal saya ganti, misalkan judulnya menjadi seperti ini, berdasarkan gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok manakah. Nah, nanti ketika ingin memasukkan soal yang gambar ke dalam soal, nanti klik tombol media di sini. Dan nanti akan muncul tampilan layar seperti ini, meminta media yang ingin ditambahkan, ya. Bapak Ibu tinggal klik di tengah, nanti masuk ke layar komputernya lagi, ke bagian penyimpanan gambar tersebut. Nah, ini saya gunakan gambar yang gajah ini contohnya. Kemudian setelah dipilih gambar tersebut, klik tombol open. Ya, Pak. Adi audionya saya Pak. Punya siapa? Halo, Pak. Halo. Halo Pak Sidik, bagaimana? Barusan kata Pak Soleh, sana audionya nggak ada, saya. Halo. Halo. Iya, Bu. Halo, Bu. Bapak Ibu di atas ada kendala pengisian audio di narasumbernya, tapi coba di kanan. Halo Pak Sidik, bisa dilanjut? Ya, Bu, gimana? Halo. Bisa dilanjutkan ya, sekarang sudah ada ya. Oh, dilanjutkan aja ya. Ini kasih namanya audionya rada ruklep, tengah di live. Oh, iya, siap. Bisa Pak Sidik ya. Oke, ya Bu, siap. Oke, dilanjutkan untuk yang berikutnya ini adalah Bapak Ibu akan membuat sebuah soal dengan variasi tambahan gambar tadi ya. Kita mundur dulu sedikit. Nah, ini tadi sudah dimasukkan, kemudian nanti gambar yang sudah dimasukkan itu akan tersimpan di sini dan nanti muncul di peserta didik ini tampilan gambar soalnya tersebut ya. Nanti tinggal dipilih misalkan mana yang menjadi jawaban yang benar. Nah, kemudian untuk yang variasi yang ketiga, selain tadi soal yang menggunakan gambar, jawaban pun bisa menggunakan gambar.
Nah, di sini ketika jawaban ingin menggunakan gambar, nanti Bapak Ibu tekan tombol yang media di samping pilihan jawaban masing-masing. Nah, kemudian sebagai contohnya nanti akan seperti ini. Nah, ini saya menggunakan jawaban atau pilihan jawaban yang menggunakan gambar. Jadi nanti tinggal dimasukkan gambarnya di sebelah masing-masing pilihan jawaban, nanti muncul di anak-anak itu seperti ini pilihannya. Nah, ini jika misalkan ingin menggunakan Pak, ini contohnya ada pilihan jawaban 4 saja, apakah terbatas? Di sini pilihan jawabannya bisa ditambah menjadi 5 ya atau lebih, nanti bisa disesuaikan. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu lagi kelebihan yang dimiliki oleh Quizizz, yaitu menggunakan fitur teleport. Fitur teleport itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini tampilan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian ada di sebelah atasnya itu ada pertanyaan baru untuk membuat pertanyaan baru. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada fitur teleport, bisa diklik nanti fitur teleport tersebut nanti akan masuk ke tampilan layar seperti ini. Nah, nanti album atau koleksi soal-soal yang sudah pernah dibuat oleh pengguna Quizizz akan muncul semua ya, karena saya tadi menggunakan dengan judul soalnya IPA, nanti muncul IPA di bawahnya. Ya, ini yang dibuat oleh teman-teman yang lain yang menggunakan Quizizz. Nah, di sini kelebihannya kita nggak perlu repot-repot sebenarnya untuk mengetik soal lagi atau jawabannya. Nah, kemudian untuk pemilihannya, Bapak Ibu tinggal klik misalkan pertama di sini. Kemudian selanjutnya muncul nanti paket soal yang sudah ada. Nah, diarahkan ke sebelah sini mouse-nya, nanti muncul ini secara otomatis tambah. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengambil soal yang sudah ada di Quizizz. Jadi tidak perlu repot-repot lagi sebenarnya untuk membuat soal Quizizz. Bisa dalam beberapa waktu yang singkat. Pengalaman saya juga sudah bikin, bisa langsung cepat, hampir hanya 10 menit mungkin sudah selesai, bisa bikin sebuah tes pembelajaran. Nah, nanti yang bisa ditambahkan ini di teleport ini bisa satu paket ya, bisa satu soal, dua soal, 3, 4 sampai sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ingin mengambil soal tersebut berapa. Selanjutnya, nah di sini ketika tadi sudah oh iya Bu, oke, waktunya 5 menit ya Pak pemaparan ya. Oh ya, siap. Nah, berikutnya untuk ini tampilan soal yang sudah diteleportasi. Nah, ketika akan selesai penyimpanan soal, Bapak Ibu tinggal klik kuis selesai. Nah, nanti muncul permintaan untuk melengkapi soal tersebut, mulai dari judul gambarnya, ya, kemudian ada pilihan bahasa, kemudian untuk kelas berapa, kemudian untuk kuis Bapak Ibu apakah ingin terlihat secara oleh orang banyak atau hanya pribadi saja. Jadi pemilihan ini nanti silakan disesuaikan Bapak Ibu, kemudian tekan tombol simpan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankannya? Nah, di sini ada 3 pilihan. Bapak Ibu ingin cek coba dulu soal tersebut, bisa menggunakan ini, latihan sendiri. Nah, untuk yang kelebihannya dari Quizizz, kita bisa bermain secara langsung, secara live, atau digunakan menjadi PR. Nah, ini kelebihan salah satunya. Kita bisa menggunakan batas waktu ke peserta didik kita untuk berapa hari batas waktu untuk dikerjakannya. Di sini bisa 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, bahkan saya coba itu pernah maksimalnya sampai 3 minggu kalau nggak salah ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya coba untuk main langsung. Ketika nanti diklik main langsung, hasilnya Bapak akan muncul seperti ini ya, sebagai host game. Kemudian punten.
untuk host game. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih tim klasik atau ujian. Nah, Bapak Ibu di sini pilih contoh sebagai contoh klasik saja, ini perorangan dikerjakannya. Kemudian di setting di sini Bapak Ibu nanti bisa setting apakah berapa kali anak tersebut bisa mengerjakannya, atau soal jawabannya bisa dimunculkan yang benarnya atau tidak. Nanti bisa disetting sampai ke bawah. Kemudian setelah selesai tekan tombol lagi host game. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nanti peserta didik silakan akses website ini, joinmyquiz.com. Kemudian nanti masukkan kode game yang tampil di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini, masuk, join. Nah, baru dimasukkan ke sini kodenya, klik gabung, kemudian berikan namanya, kemudian klik mulai. Nanti, nah ini muncul di tampilan kita, ini ada peserta 1, baru kita tekan mulai. Nah, ini ketika menjalankan aplikasi mulai. Nah, di sini muncul baru pertanyaan-pertanyaan ya, sampai di akhir dari pertanyaan tersebut. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, ini benar 1, salah 2, kemudian yang non soal keempat ini juga benar. Nah, ini cara implementasinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian hasilnya nanti bisa diklik hasil, kemudian di sini baru muncul hasil dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan melalui quizzes. Jadi, nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk pemaparan dari saya cukup sekiankan terlebih dahulu sampai sini. Silakan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan Bapak Sidik. Pemaparan yang begitu jelas dan membuat saya menjadi penasaran juga, Pak. Saya ingin mencoba untuk membuat soal melalui kuis itu. Dan mungkin ini termasuk pada salah seorang guru yang kreatif, nggak bisa menciptakan bagaimana suasana kelas yang kreatif juga kemudian digunakan. Baik Bapak Ibu, masih bisa dengar suara saya? Masih jelas Pak? Masih Bu, jelas. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, silakan ada pertanyaan atau yang lainnya? Ya, halo, Assalamualaikum Bu. Saya Pak Yayat Hidayat mau coba bertanya. Halo? Halo? Halo Ya, Bu? Pak ya? Oh iya, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Karena mungkin tadi sedikit terlambat saya gabungnya. Ini Pak tentang kuis ya? Ini kan kuis. Nah, berarti kuis kalau kuis itu kalau dalam pembelajaran sebagai media bantu untuk asesmen ya Pak ya? Penilaian. Mungkin kalau dalam pembelajaran itu. Halo? Pak, dirajang. Oh iya. Nah, saya pernah mengenal istilah Kahoot ya Pak ya. Kahoot ya Pak ya, yang suka kita gunakan. Kahoot, aplikasi Kahoot. Terus Ya, Kahoot. Nah, kuis ini yang dibuat apakah kontennya itu seperti Kahoot? Kan kalau Kahoot ada analisis hasil outputnya ya dari penilaian yang kita buat. Jadi guru tidak ribet lagi mengolah analisis penilaian selanjutnya seperti apa ketuntasannya, analisis tingkat apa yang sebagainya lah gitu. Kalau kuis ini, aplikasi ini apakah sampai mengarah ke situ atau yang sebatas game atau yang seperti ini saja gitu? Terima kasih. ya, atur nuhun Pak Yayat. Iya siap, mangga. Berarti masih ada Maiti? Berarti masih standby? Halo Pak.
Langsung aja berarti langsung aja nanti ke narasumber Pak Sidik, mana namanya pertanyaan Pak Sidik, soalnya pertawis bisnis sarang kahut samit asa dimunculkan analisisnya usulnya ya. Ya. Oke, terima kasih ya untuk Pak. Ya Pak. Pak Yayat dari mana Pak? Ya gimana? Pak Yayat dari mana Pak? Dari Tasikmalaya. Saya ngajar di SMA Negeri 6. Oh, SMA Negeri 6. Oke, terima kasih Pak Yayat atas pertanyaannya ya Pak ya. Nah, ini menarik ini press. Betul. Jadi Pak Yayat, sebelum saya beralih ke kuisis, sebenarnya saya juga pengguna Kahoot. Kebetulan waktu pas kan emang Kahoot ini lebih dulu dibandingkan kuisis munculnya. Kalau nggak salah kurang lebih 2 tahunan. Ya justru yang setelah saya menggunakan antara Kahoot dengan kuisis ini, perbedaannya satu di antara Kahoot itu hanya memuat kurang lebih 95 karakter untuk soal Pak. Nah ini yang sedikit terbatas gitu menurut saya. Nah untuk pertanyaan Bapak yang tadi, apakah bisa digunakan sebagai anates ya Pak ya, analisis tes, dan kebetulan dari fungsi yang ada di kuisis ini sama Pak, hampir sama dengan yang ada di Kahoot. Jadi bisa digunakan, ada hasil analisis tesnya, bahkan bisa per soal, bisa dilihat mana soal yang termasuk ke dalam tingkatan ringan atau sedang atau sulit. Kemudian ada bisa mendapatkan hasil informasi juga mengenai per peserta didiknya, muncul nanti berapa soal yang peserta didik jawab dengan benar atau dengan salah atau sama sekali tidak dijawab. Kemudian atau bisa muncul juga hasilnya secara keseluruhan, secara global. Jadi soal nomor 1 siapa saja nih yang menjawab, dari misalkan 15 orang siswa hanya 7 orang. Nah, ada juga muncul per orangnya siapa aja yang benar dan siapa yang salah. Nah kemudian salah satu kelebihannya juga untuk kuisis, Bapak bisa ekspor juga ke dalam format spreadsheet atau Excel Pak. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan Bapak cukup puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Satu lagi Pak, sebagai kelanjutannya sedikit saja. Boleh. Satu lagi ya. Enggak. Nah kan kalau dalam Kahoot ataupun khususnya saya mengajar matematika, jadi pada saat karakter soal dalam bentuk redaksi itu tidak masalah ya Pak ya. Jadi pada saat karakter soal bentuk capture, seperti matematika kita gunakan equation ya. Iya betul. Equation. Nah kita bikin di snipping aja masuk ke situ. Wah ternyata anak banyak yang komplain. Kenapa komplainnya berat dan nah gimana kalau kuisis dasarnya sama tidak seperti itu gitu saja deh. Nanti kalau misalnya oke saya akan beralih ke situ. Oke, Pak Soleh masih ada? Mungkin siap. Saya perlihatkan secara live langsung ya, mudah-mudahan nggak berat Bapak Ibu untuk bisa menjawab soal yang punya Pak Yayat barusan ya. Saya coba share sekarang. Pak Sidik punten pangmarman ke audio wacana Pak Sidik. Oke, Pak Yayat. Halo. Ya, masih stay ini. Masih stay. Gimana Pak tampilan layar saya sudah? Ada jelas Pak. Clear, Pak. Oke, siap. Clear. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, untuk pertanyaan apalagi yang kebetulan mengampu mata pelajaran matematika ya Pak ya. Pasti sering menggunakan soal-soal dalam bentuk fungsional seperti itu ya. Ya, Bapak bisa dicoba seperti ini. Ini menurut saya mudah-mudahan bisa terakomodir untuk
mata pelajaran matematika atau yang lainnya ya yang berhubungan dengan soal-soal yang rumus tentunya menggunakan rumus. Nah, kita coba ini karena saya sudah pernah buat, saya tambahkan edit karena ingin menambahkan soal. Kemudian nanti bisa muncul Pak, sudah ada disediakan rumus-rumus fungsional untuk matematika. Bahkan di sini juga saya tahu ya, kebetulan guru matematika di sini sama menggunakan ini dan alhamdulillah terbantu juga. Kemudian kalau misalkan masih ada kendala rumusnya yang tidak muncul atau sebagai sebagai pertanyaan, Bapak bisa kolaborasi dengan gambar Pak, bisa di screenshot dulu, masukkan ke dalam gambar, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada yang disediakan fungsionalnya, rumus fungsionalnya di sini. Nah, ini Pak ada rumus fungsional. Jadi ini saya tambahkan soal yang baru. Oke, saya zoom ya biar lebih terlihat. Nah, di sini kan nanti Bapak tuliskan rumusnya, misalkan ya pertanyaannya apa. Nah, untuk penulisan rumus, Bapak bisa mengklik di sebelah kanan ada tambahkan rumus. Nanti akan muncul rumus-rumus fungsional yang akan digunakan. Nah, Pak, seperti ini. Gitu ya. Di kalkulator. Ya, kalau enggak ini kan ada dasar, ada Greek, ada lebih lanjut ya, rumus-rumusnya. Kalau misalkan belum ada di sini disediakan, bisa gunakan ini aja Pak. Nanti gambar Bapak screenshot gambar yang terus masukkan menjadi sebuah gambar soalnya. Nah, gitu mungkin Pak dari saya untuk pertanyaan dari Bapak. Dan kelebihannya satu dibandingkan kuis Kahoot, menurut saya itu ini Pak, ketika di soal Bapak bisa modifikasi soalnya, nanti muncul bisa muncul ininya bisa dalam cetak tebal atau ganti warna, bahkan bisa menambahkan ikon-ikon smiley atau emoji ya, jadi bisa ada penambahan-penambahannya nanti. Gitu. Barangkali itu Pak yang bisa saya bantu jawab pertanyaan Bapak. Iya. Mudah-mudahan cukup. Jadi di sini ada muncul formulanya ya, lebih lengkap kalau di kuis ini sepertinya. Tadi kan yang Bapak praktekkan ada formula ya, ada walaupun memang dalam bentuk kalkulator. Betul. Lebih baiklah dari Kahoot, maksudnya kontennya lebih lengkap gitu ya. Kalau terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Paling tambahan dari saya, mungkin Bapak Ibu, saya memberikan materi ini bukan sebagai kewajiban referensi utama ya Pak. Silakan kalau Bapak Ibu yang masih nyaman dengan Kahoot atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain sebagai pembantu pembelajaran Bapak Ibu, silakan boleh digunakan. Tidak harus memaksakan harus menggunakan Quizizz, tidak, silakan. Ini hanya sebagai review saja, tambahan saja, berbagi pengalaman dalam saya mengajar selama ini, barangkali itu saja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Silakan saya serahkan kembali ke Ibu Heti sebagai moderator. Ibu Heti. Pak Soleh masih ada? Hadir. Ya, silakan Pak Soleh, boleh dipandu dulu sama Bapak. Ya, ini waktunya udah tinggal 3 menit lagi nih. Ini ada pertanyaan yang mantap aja ya dari Pak Cucun. Jika kuis ini mau dikirim ke peserta didik, ada diketikkan di Android, apakah langsung bisa dibuka atau perlu diinstal aplikasi tersebut? Oke. Dari siapa Pak? Pak Cucu Analesmana. Oh, dari Pak Cucu. Oke, di chat ya. Oke. Di Android. Oke, terima kasih buat Pak Cucu atas pertanyaannya.
Nah, untuk pengerjaan di peserta didik atau di anak-anak kita, Bapak Ibu, ini bisa digunakan dalam dua platform. Mohon, Bapak Ibu, ini bisa digunakan dalam dua platform. Untuk penggunaannya bisa menggunakan platform website secara langsung atau menggunakan aplikasi Android juga ada. Di posisi di peserta didik, Bapak Ibu bisa install terlebih dahulu aplikasinya, tapi biasanya yang menjadi kendala peserta didik kita itu, Pak, memorinya penuh buat install. Nah, untuk antisipasi seperti itu bisa dibuka dari HP peserta didik. Silakan langsung dibuka browser masing-masing peserta didik. Jadi langsung ke browser bawaannya boleh, atau pakai Google Chrome yang ada di HP langsung, Pak. Jadi tidak usah menginstal terlebih dahulu juga bisa.